Tiang kepikiran untuk buat sari jahe merah ini karena di musim pandemi ini biar ada kegiatan dari kelompok KWT kami. Keunggulan jahe merah dari KWT Tulus Bakti ini, kita produksi dengan jahe merah asli. Terus keunggulannya karena produk kita kering dan lebih tahan lama. Oke, kita selanjutnya akan mengulik cerita inspiratif dari UMKM yang memproduksi kacang dan juga keripik kelor. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan produk olahan kacang atau kerupuk, tapi UMKM ini memproduksi kerupuk yang berbahan dasar daun kelor dan produksi kacang tanah yang menjadi aneka produk olahan. Apakah kalian penasaran? Yuk langsung saja kita ke lokasinya. Oke, sahabat Kabupaten Inata, saat ini kita sudah berada di UMKM selanjutnya, yaitu UMKM Cahaya Suci. Selamat siang Ibu. Ya, Senang banget nih kita dikasih kesempatan untuk mengulik usaha Ibu di sini, gimana perkembangannya dan bagaimana perjalanan perkembangan usaha Ibu di sini. Pastikan setiap usaha memiliki perjalanannya masing-masing ya Bu. ya. Nah, bisa diceritakan nggak Bu latar belakang dari usaha Ibu? Dan juga bisa perkenalan diri dulu, namanya Ibu siapa dan pekerjaan Ibu sebelumnya seperti apa? Nama saya Madesri Agustia. Dulu sebelum punya usaha kayak gini, saya terus terang saya kan orang miskin ya. Saya petani tapi memburuh. Ya. Nggak punya ladang, sama sekali nggak punya ladang. Saya memburuh istilahnya. Terus ada kemauan kalau bikin gini gimana rasanya, kan kita punya uang sendiri gitu Iya pikirannya. Bu. Terus belajar dari goreng 2 kilo. Ini Goreng kacang apa dulu pertamanya ini kacang Bu? mentik dulu. Kacang mentiknya Ya, ini. kacang mentik dulu. Terus tak jual ke warung-warung. Kok laku, katanya kacangnya enak, gurih gitu. Lagi bikin lagi 10 kilo. Terus bikin lagi kalau hari raya kan banyak pesenannya. Oh, tak bikin dah 50 kilo kalau hari raya. Habis juga. Terus menjelang hari raya Kuningan gitu, tambah lagi 10 kilonya. Terus sekarang lumayan, kalau hari raya Galungan 200 kilo habis. 200 kilo habis Iya. untuk hari raya Galungan Bu. Iya, untuk Galungan tuh. Nah, jadi gimana Bu asal usul ide usaha ini? Jadi kan tadi udah Ibu jelaskan secara singkat nih beberapa, dan gimana Ibu bisa memutuskan untuk memproduksi kacang dan kerupuk kelor ini yang dimana bukan produk kacang atau produk kerupuk yang biasa ya Bu ya, karena diminati oleh banyak kalangan ternyata Iya. nih gitu. Bisa diceritakan Bu lebih lanjut? Kalau dulu ndak bersih kelor kan. Terus Kerupuk beras biasa. kerupuk tepung terigu, ndak Kerupuk beras. tepung terigu sama kanji. Kedelai juga berisi. Tapi di FB saya lihat kelornya itu kok ada pokoknya obat gitu loh. Pokoknya kita tuh bikin inovasi sendiri gitu loh. Gimana kalau kerupuk kelor? Oh, ternyata banyak peminatnya gitu. Sekarang tambah laris jadi. Laris ya ternyata yang karena yang inovasi mentah baru. juga ada yang beli.
Nah gini Bu, jadi kan di pasaran itu sebenarnya banyak banget ya Bu produk kerupuk gitu ya Bu ya. Iya. Produk kerupuk yang ditawarkan oleh UMKM lainnya gitu, yang bersaing satu sama lain dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi di sini kan Ibu memproduksi kerupuk kelor ya. Apakah kerupuk kelor ini itu merupakan satu-satunya usaha di Panji atau di Buleleng Ibu? Ya kira-kira di Panji Di satu-satunya. Panji satu-satunya Ibu nggih. UMKM Cahaya Suci. Nggih. Oke, apa sih yang menjadi ciri khasnya dari produk yang Ibu buat dan Ibu edarkan di pasaran? Ciri khasnya itu berisi paduan kelor sama kedelai. Paduan kelor sama kedelai. Heeh. Jadi untuk kacang-kacangnya sendiri ini gimana Bu? Ciri khasnya yang membedakan ciri, dengan ciri khasnya punya saya ini kan udah tidak berisi minyak. tidak berisi minyak. Pakai spinner, Apa itu Bu? mesin peniris minyak. Oh, mesin peniris minyak. Terus kulitnya udah tak hilangkan. Kalau orang-orang sini ada yang bikin kayak gini tapi kulitnya masih itu satu kampil kulitnya itu. Oh, banyak ya. Jadi Iya. dipisahkan Dipisahkan, kulitnya supaya iya. lebih bersih kacangnya Iya, gitu Bu bersih, ya. kacang sama kulitnya itu udah jadi satu. Oke. Nah, jadi produk ini tuh kan dapat bertahan sampai saat ini. Dari awal Ibu merintis usaha itu kan tidak terlepas dari strategi pemasaran yang Ibu jalankan untuk meraup pelanggan yang setia gitu Bu nggih. Iya. Nah, strategi pemasaran usaha kerupuk kelor ini bagaimana sih strateginya Ibu untuk memasarkan produk dagangannya Ibu? Kalau saya strateginya gini ya. Saya kan jualnya yang gini kan 10.000 ya. Kalau dia beli 10.000 dua, ini isinya berapa? isinya 12. Oke. Kalau seumpama saya pelanggan ini si A, warung A, belinya 2. Tak kasih daimo lagi. Oh, dikasih bonus. Kasih bonus lagi. Biar dia gitu, oh kita dikasih bonus lagi. Gitu ya. Dia kan pingin lagi jadinya. Pengen lagi beli di sini ya, Pak? Kalau kacang juga gitu. Kalau dia beli 2, beli 5 gitu, tak kasih dah bonus. Kita ngasih bonus biar dia merasa oh kita dikasih bonus berarti kita lebih banyak lagi dah beli Iya, gitu. biar berarti strateginya Ibu memberi bonus kepada Memberi pelanggan bonus, agar iya. pelanggan besok-besoknya ini lebih termotivasi Iya, untuk beli lagi motivasi di tempatnya lagi. Ibu Iya, gitu nggih. gitu. Nah, jadi Bu, strategi pemasaran ini kan sudah, apakah Ibu ada menggunakan sosial media? Ada tapi lewat ini Pak Mekel pasar online Panji gitu. Faster online Panji. Pasar online. Oh, pasar online Panji. Berarti lewat pasar online Panji itu Iya. Ibu memasarkan produk Iya, dagangannya Ibu. produk saya. Kalau misalnya dari Instagram, Facebook, Instagram belum bisa saya terus terang. Baru tuh dibikinin sama anak saya. Kalau nggak bisa, kalau FB ya pernah. Kalau hari raya saya posting dah. kalau di Facebook. Di Facebook hari raya. Kalau ndak hari raya ndak. Kalau hari raya kan mungkin semua orang dah pingin membutuhkan Pengen, kacang kayak gini. Jadi tanpa memasarkan pun nyarinya ke Ibu gitu. Iya. Nggih. Baik Bu, nah jadi setelah produk ini jadi dan di packing, produk kan sudah siap untuk dipasarkan. Di mana sih pembeli itu dapat menemukan atau membeli produk Ibu? Biasanya kita tuh jualan 2 hari sekali ya, keliling dusun, terus di sini kan satu desa kan 8 dusun. Satu desa 8 dusun. Cuma 4 dusun saya bisa menjangkau. pegang, menjangkau. Menjangkau. Habis dah. Habis dah Bu, Iya. setiap 2 hari sekali 2 produksi. hari sekali produksi. 4 dusun saya telusuri, Mm-mm. habis dah. Bikin lagi, kita kan cuma ada karyawan 1. Gitu. Karyawan saya ndak bisa goreng. Cuma dia bisa gini aja, packing. Packing aja. Berarti Ibu pemasarannya hanya di sekitar daerah Panji aja ya, Iya. karena mengingat juga tenaga yang Ibu miliki seperti Iya. itu Bu nggih. Karena Iya. kan 2 hari produksi itu langsung diedarkan, langsung habis langsung gitu. Nggih, baik Bu. Nah, Terus bikin lagi gitu. Nah, jadi Bu, bertahan dalam persaingan bisnis ini selain memerlukan strategi pemasaran yang pas dan yang menarik, itu kan diperlukan juga modal yang kuat untuk mendukung aktivitas bisnis UMKM Cahaya Suci ini. Iya. Permodalan UMKM saat ini itu kan telah banyak ditawarkan oleh berbagai lembaga pembiayaan, baik yang disediakan oleh lembaga perbankan maupun lembaga yang ada di desa masing-masing.
Untuk UMKM Cahaya Suci ini bagaimana permodalan usahanya Bu pada awal mendirikan sampai saat ini? Apakah modal itu dari pribadi atau ada bantuan dari pihak lain atau ada pinjaman? Pinjaman dari KUR BRI. Pinjaman dari KUR BRI ya. Terus saya punya UMKM Cahaya Suci, KWT Cahaya Suci kan. KWT Cahaya Ya, Suci ada juga. Itu kelompoknya itu gitu juga berupa pinjaman juga. Pinjamannya itu dari mana Bu? Dari kita kan gini dulu, pertamanya ada pembibitan dari bibit babi itu loh. Bibit babi dari mana ya? Pertanian. Dari pertanian. Dinas pertanian. Terus babinya meninggal, itu semuanya dikumpulkan, uangnya itu dipinjam-pinjamkan gitu. Itu dipinjam-pinjamkan. Tiap bulan setor tiap bulan berapa. Kita pinjam 1 juta, bayarnya 1 bulannya 120. 1 bulannya. Ya, sampai 10 kali. Sampai 10 kali sampai lunas nih Bu. Sampai lunas. Jadi selain itu ada nggak peran dari instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Koperasi misalnya, kemudian BUMDesa dan instansi-instansi lainnya dalam memfasilitasi berlangsungnya usaha seperti pinjaman ini untuk kelanjutan usaha Ibu? Belum. Cuma kalau BUMDes kita ngasih barang dititipkan di BUMDes. Oh, jadi Bayar BUMDes langsung. membantu pemasarannya gitu Bu? Iya. Kalau masalah uang belum, masalah gitu. Oh, belum ada permodalan dari BUMDes. Belum. Dalam berbisnis ini Bu, tentunya kan pasti ada pasang surut usaha gitu Bu ya, yang lumrah lah dihadapi para pebisnis gitu. Nah, banyak hal-hal di luar prediksi kita kan pasti yang mempengaruhi aktivitas bisnis. Salah satunya nih dalam kondisi sekarang bertahan dalam pandemi COVID-19 ini kan Bu. Nah, kendala apa saja sih yang pernah Ibu alami dalam menjalankan usaha ini? Kendalanya gini ya, setiap orang tuh kan masing-masing punya pekerjaan dulu sebelum COVID. Iya. Nah, setelah ada COVID ini, terutama kerupuknya, orang pada bikin kerupuk sekarang. Banyak Berlomba-lomba ya. bikin kerupuk. Kalau kacangnya belum. Jadi Belum ada persaingan. pesaingnya menambah gitu ya untuk nambah. produk kerupuknya. Ya, kerupuknya. Tapi dia bilang, aku mau bikin kerupuk ya, gitu ya. Langgananmu tak mungkin tak ambil. Tahu-taunya diambil langganannya. Karena kan kita nggak tahu juga Bu Iya. ya. Tapi gini ya, rezeki orang gitu pikiran Iya, saya. iya, Rezeki orang. Kalau saya kan bikinnya kerupuk rambak kedelai versi daun kelor kan gitu. Orang bikinnya kalau ya orang-orang sini ndak berisi apa. Ndak berisi kedelai, ndak berisi kelor. Kita kuat berisi kelor kedelai. Itu Jadi kuatnya. ada ciri khas Iya, lah di ciri produknya khas, Ibu iya. gitu ya. Jadi susah untuk menyandingi Iya. ya. Oke, lanjut nih Bu Nggih. Nah, bagaimana sih strategi Ibu dalam menghadapi pasang surut berbisnis? Dan saat ini kan kondisi pandemi yang seperti kita ketahui, bagaimana apakah minat pembeli untuk mengkonsumsi produk ini masih bagus atau tetap malah makin meningkat nih Bu? Ya kemungkinan gini ya, karena belum ada pekerjaan, karena uangnya kan ndak ada ya. Tapi ndak tentu. 1 bulannya 2 harinya lagi jualan lumayan ada perkembangan gitu. Terus kemungkinan orang tuanya ndak punya uang, jangan dah beli kayak gitu mungkin ndak punya uang gitu. Terus mungkin kerupuknya aja, kerupuk laku ininya ndak. Oh gitu. Jadi kita sulit juga memprediksi Sulit kondisi juga, pasar iya. oke gitu. Nah, jadi dalam mengelola bisnis itu kan tidak hanya berkaitan dengan proses produksinya, strategi, tapi juga bagaimana selaku pemilik usaha mengelola keuangannya dan dengan melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluarannya seperti itu. Apakah Ibu ada melakukan pencatatan untuk misalnya pembelian, penjualan, dan pengeluaran yang Ibu lakukan dalam mengelola usaha ini? Belum. Tidak melakukan pencatatan. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kita catat dalam hati aja. Catat dalam otak aja. Segini, minyaknya segini, terus 1 minyak dapat segini, ya lumayan dapat gitu. Ya, tapi apa namanya untuk cara Ibu
menentukan harga jual deh Bu, gimana tuh caranya? Saya ini belajarnya ini kan dari Kelungkung ya. Dari Kelungkung, Ha-ha. resep kacang keplosnya ini? Iya, dari desa suami saya kan asalnya dari Kelungkung. Oh begitu. Terus nanyanya dari sana, kasih dong info berapa sekarang kacangnya yang udah digoreng. Kasih dah. Oh, kalau saya belinya di sana belinya murah. Kacang yang mentah murah dia, 12.000. Kalau di sini 18. Oh begitu, jauh, lumayan Iya, jauh ya Bu ya? lumayan jauh bedanya. Terus minyaknya berapa? Minyaknya sama, 1 liternya 15,5. Kalau minyak sama, kalau gas juga sama. Berarti kita kali-kalian sendiri aja dah. Berarti dari bahan baku itu apa aja yang diperlukan? Iya, Kacang, terus kacang, habis itu minyak, sama gas lagi. sama gas gitu kan. Jadi Kita kalkulasi sendiri. kalkulasi, setelah melakukan kalkulasi itu berapa nih modalnya gitu Iya, ya? modalnya berapa? Kemudian Kalau jadi dijual segini apa rugi apa enggak kan Oh gitu. gitu. Berarti kan jadi barang yang sudah jadi itu kan menjadi harga pokok produk tuh jadinya Iya. secara keseluruhan ya. Iya. Jadi setelah di packing itu Ibu hitung nih berapa jadi package, berapa jadinya. jadi nih gitu. Baru Ibu pikirkan berapa menjual harga jualnya Kalau seperti di itu sana ya. 1 kilonya yang sudah digoreng 125 katanya 5 kilo. Oh begitu. Itu termasuk murah Pak? Murah. Gimana? Murah. Murah sekali. Kalau saya enggak bisa. Kalau saya di sini jualnya 38. 38 per per kilo. kilo. Oh begitu. Ya, kalau boleh tahu nih Bu, berapa sih rata-rata omset yang Ibu dapat per bulan? Enggak tentu ya. Sekarang menurun omsetnya karena belum hari raya. Pandemi juga. Biasanya kalau hari raya kira-kira berapa Bu? Kalau hari raya satu galungan itu sampai sebelum galungan 5 hari sebelum galungan ini habis 2,5 juta. 2,5 juta omsetnya aja. Omsetnya. Itu bersih, Kotor. Nah, jadi kisaran biaya yang Ibu keluarkan untuk proses produksi dan operasionalnya ini Bu, berapa kira-kira? 1,5. 1,5 juta. Iya. Omset untuk harga pokoknya berarti ya, Ya, produksinya harga ya. pokoknya. Itu sebelum kotor lah itu ya. kotor. 2,5 kan. Nah, terus tak beli ini kan 1,5-nya habis dah. Termasuk kacang, termasuk ini lagi minyak gas. Oke Ibu, ini saya mau tanya nih Bu, ini kan ada beberapa packaging Bu ya, ada packaging menggunakan plastik dan ini packagingnya lumayan unik nih Bu. Iya. Menjual banget nih, ada stikernya gitu ya. Jadi Iya. apa sih perbedaan packaging ini Bu, dipasarkan di mana ini untuk? Kalau yang plastik yang kayak gitu, Ini? ya di warung-warung. Ini di warung-warung. Biasanya warung rujak. Warung rujak, tipat gitu, Iya. laris dah Bu ya. Kalau yang ini di bumdes. Ini untuk pemasaran di BUMDes, untuk penjualan di BUMDes. Kalau ini segini berapa nih Bu dijualnya? Itu 20.000. Ini 20.000, Iya. isinya 150 150 gram. Oke. Ini harga, ini kan ada beberapa produk kacang ya yang dijual oleh UMKM Cahaya Suci ini. Ada produk kacang keplos, kacang kapri, seperti itu. Ini kacang keplosnya. Dan ini kacang kaprinya Bu nggih. Iya. Nah, ini semuanya sama-sama dijual 25.000 Ya, per 20. Oh, 20.000. 20.000 per pack. Oke, baik Ibu, terima kasih ini sudah berbagi cerita inspiratifnya kepada sahabat kompeten Inata. Nah, itu ya kisah inspiratif pelaku usaha kacang dan keripik kelor di UMKM Desa Panji.
Gimana? Apakah kalian sudah mulai ada bayangan dan terinspirasi untuk mulai membuka usaha yang memanfaatkan bahan di sekitar kita? Oke, tetap stay di channel ini ya, jangan sampai pindah channel karena nanti cerita inspiratif yang kalian dapatkan setengah-setengah loh. Kita akan lanjut untuk mengulik kisah inspiratif pelaku UMKM yang ada di Desa Panji untuk kalian sahabat Kabupaten Inata.